Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tuan, menurutmu berapa lama orang ini bisa bertahan? Di luar simen, Hua Fei memandang Xiao Yan yang telah memasuki tingkat pertama dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hua Fei dengan jelas ingat bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang untuk menilai apoteker kelas 4 dari peringkat abadi, dan dia disiksa sampai mati oleh pelatihan jiwa tingkat pertama. Waktu mengalir lambat di sini, tetapi seharusnya tidak bertahan lama. Dunia luar memiliki rasio Dongsu kurang dari sebulan. Dalam kekosongan independen kita, waktu konversi seharusnya kurang dari 300 hari. Lagi pula, di sini selama 10 hari, dunia luar hanya 1 hari. Tan Chen bergumam sedikit. Tuan, Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh saat dia melihat tuannya mengabaikan kata-katanya. Saya ingat bahwa Anda bertahan di tingkat pertama selama 30 hari. Dan catatan tes tertinggi untuk apoteker abadi benua timur kami adalah 50 hari, kata Tan Chen. Ya, 30 hari. Pada awalnya, aku bisa menghadapinya berdasarkan jiwa negeri dongeng, tapi seiring berjalannya waktu, setelah orang itu memakan kekuatan jiwa kita, kekuatan itu menjadi semakin kuat, dan karena aku yang menghadapinya malah menjadi paksaan bagiku. 30 hari saja adalah batasnya, aku tidak tahu bagaimana monster menghabiskan 50 hari itu. Hua Fei gemetaran saat memikirkannya. Sekarang, jelas jenis makhluk yang langsung menyerang kekuatan jiwanya terlalu menakutkan, dan dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya jika dia terbunuh. Awasi saja dengan tenang, anak ini tidak akan mengecewakan kita. Dan aku punya firasat bahwa anak ini tidak sesederhana kelihatannya, dan rasio Dongsu berikutnya, jika kamu menghadapinya, kamu bisa berhati-hati, jadi agar tidak kehilangan muka dari asosiasi alkemis Lei Cheng kami yang bermartabat. Setelah Tan Chen selesai berbicara, dia menghilang langsung ke sini, menuju ke tingkat yang lebih dalam. Meskipun tingkat pertama ini sederhana, semakin lama Anda tinggal, semakin lama Anda tinggal. Itu terbukti bahwa kekuatan jiwanya semakin tirani. Dengan kepergian Tan Chen, Hua Fei juga terus menjaga di luar simen. Begitu Xiao Yan tidak tahan, dia akan segera mengirim sinyal untuk meminta tuannya menyelamatkannya. Pada saat ini, di dalam gerbang batu, ada pemandangan lain. Tes-tes. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Soul Beast yang terdiri dari Soul Power akan menjadi Soul Beast yang begitu kecil. Pada saat ini, seluruh ruang cerah, dan bahkan ada nyala cian yang dulu terlihat seperti matahari yang tergantung di atas langit. Hantu wajah hantu api. Matahari ini secara mengesankan dibentuk oleh Xiao Yan menggunakan Ghost Face dan Soul Flame. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki pemandangan panorama ruang ini. Di ruang ini terdapat danau yang cukup luas, di atas danau terdapat karang yang ukurannya tidak lebih dari 10 meter, terdapat pohon yang menjulang tinggi di atas karang tersebut. Pohon yang menjulang tinggi itu memiliki cabang dan daun berwarna kuning, dan rimpangnya yang tebal terus-menerus menyerap kekuatan danau. Pada saat ini, sosok Xiao Yan berdiri di atas pohon yang menjulang tinggi, dan bahkan telapak tangannya melakukan gerakan meraih. Ini adalah binatang jiwa yang terdiri dari kekuatan jiwa, mengapa begitu lemah? Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, kekuatan jiwa yang baru saja dia lepaskan ketika dia memasuki tempat ini ditelan olehnya. Kemudian, setelah menggunakan hantu wajah api jiwa, dia menemukan ini pria itu sedang tidur nyenyak dan langsung meraihnya. Namun, orang ini benar-benar transparan, dan sangat cocok dengan kekosongan ini. Dia tidak bisa melihat jejak sama sekali. Jika bukan karena persepsi kekuatan jiwa, Xiao Yan mungkin tidak akan menemukannya. Jadi penampilan Xiao Yan saat ini adalah dia telah menangkap Soul Beast, tapi Soul Beast ini tidak berwarna dan transparan persis sama dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan untuk orang lain, Xiao Yan hanya melakukan tindakan menggenggam benda kosong itu. Tapi bagaimana saya bisa melewati tahap pertama ini? Saat berikutnya, Xiao Yan sedikit tertekan. Tan Chen mengatakan bahwa itu akan cukup untuk mengalahkan binatang jiwa, tetapi setelah Xiao Yan menangkapnya, istana roh yang menyimpan kekuatan jiwa di tubuhnya terkirim ledakan kegembiraan yang menyenangkan, tampaknya kekuatan jiwa perlahan meningkat. Idiot! Dan Soul Eater di ring akhirnya tidak tahan lagi, dia melompat keluar dan memarahi Xiao Yan. Tuan, Xiao Yan juga bingung dan buru-buru bertanya.
Binatang jiwa semacam ini hanya bisa disebut binatang buas dalam arti sebenarnya. Karena mereka terdiri dari kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa ini adalah energi murni yang telah ditempa oleh apoteker pemurnian jiwa. Tapi itu adalah bayi yang baik, karena itu adalah bahan terbaik untuk menempa jiwa. Tuan pemakan jiwa berkata dengan suara berapi-api. Meredam jiwa, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Kultivasi kekuatan jiwa, sejak Anda mulai berkultivasi di bawah negeri dongeng, terutama untuk memperluas ranah jiwa. Setelah mencapai negeri dongeng, Anda perlu mengompres kekuatan jiwa untuk membentuk sumber jiwa paling murni, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam istana spiritual. Saya yakin Anda juga telah menemukan bahwa area istana spiritual cukup kecil, tetapi semua kekuatan jiwa Anda yang mempesona hanya dapat mengisi lantai pertama, itulah sebabnya tidak ada temper. Lord of Pemakan Jiwa menjelaskan. Tuan, mari kita mulai. Xiao Yan tersenyum dan berkata setelah mendengar ini. Penempaan jiwa tidak sesederhana menelan api suci, karena langsung menyerang jiwa manusia. Jika ada kerugian, saya takut. Meskipun penguasa pemakan jiwa mengagumi kesadaran Xiao Yan, dia masih berkata. Jangan khawatir, aku bisa bertahan. Xiao Yan berkata perlahan, jelas sekarang dia telah memperkuat kekuatan jiwanya, dia dapat terus meningkatkan keterampilan alkemisnya. Hanya dengan cara ini dia bisa mencapai titik pemurnian dan menelan keabadian, ramuan api satu persatu. Oke, melihat Xiao Yan begitu energik, Master of Soul Eater tidak ragu-ragu, dan langsung memanggil api hantu berwajah hantu di langit seperti matahari, dan kemudian tiba-tiba bersiul ke binatang hantu transparan itu. Weng berdengung. Binatang buas yang masih tidur nyenyak itu dibangunkan langsung oleh kekuatan api suci yang kuat dari api roh wajah hantu, dan kemudian melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan dalam sekejap, dalam jarak 1 meter dari Xiao Yan, itu berubah menjadi pusaran, dengan pusaran sebagai pusatnya, satu demi satu dampak jiwa tak terlihat tiba-tiba menyebar. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Kekuatan jiwa dari binatang jiwa ini mungkin telah mencapai negeri dongeng atau bahkan lebih kuat, jadi dirangsang oleh nyala jiwa wajah hantu, itu secara langsung terlepas dari 3721, riak jiwa yang meletus ternyata membuat Xiao Yan merasakan sakit yang tak tertahankan. Xiao Yan menutupi dahinya, pupil matanya memerah, dan dia sangat kesakitan. Tunggu, api jiwa wajah hantu telah benar-benar merangsang semua kekuatan jiwa dari binatang jiwa. Selama Anda bisa bertahan, kekuatan jiwa Anda akan sangat meningkat. Pemakan jiwa memandang Xiao Yan yang tampak seperti ini dan tidak bisa menanggungnya. Hiduplah dengan keras dengan penuh perhatian. Jangan khawatir, aku bisa. Suara terputus-putus datang dari mulut Xiao Yan, dan kemudian cabang-cabang yang menjulang tinggi, dan bahkan danau, dipenuhi dengan ratapan dan lolongan Xiao Yan, tetapi dengan bantuan Xiao Yan. Dengan teriakan seperti ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menjadi semakin kuat, dan bahkan istana roh meledak menuju lantai 2, yang merupakan tanda peningkatan kekuatan jiwa. Waktu berlalu, dan waktu yang lama telah berlalu dalam sekejap mata. Tidak mungkin, sudah 30 hari, Xiao Yan masih belum bergerak. Hua Fei, yang telah menjaga Simen selama 30 hari, menatap Simen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagi mereka, masuk akal bahwa retret membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Benar-benar monster. Setelah 40 hari, Hua Fei memandang Simen, yang masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar, dan kehilangan suaranya. 50 hari. Rekor asosiasi alkemis kita benar-benar dipecahkan olehnya. 60 hari. Apakah orang ini monster? Petik 2 petik 2. 100 hari. Orang ini, tidak akan mati di dalam. Kali ini, Hua Fei tidak bisa duduk diam di siang hari, bangun dan kehilangan suaranya. Karena dia tahu bahwa meskipun Soul Beast di tingkat pertama sedikit rumit, tidak sulit untuk mengalahkannya, dan beberapa orang samar-samar akan menemukan bahwa Soul Beast memiliki beberapa efek temper pada kekuatan jiwa apoteker mereka, tetapi mereka tidak melakukannya, tahu bagaimana menggunakannya, dan orang yang bertahan selama 50 hari adalah wakil presiden saat ini dan tuannya Tan Chen. Namun, Hua Fei jelas tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki api jiwa wajah hantu, dan api jiwa wajah hantu menahan banyak kekuatan jiwa, jadi dia sangat marah oleh pemakan jiwa, dan tiba-tiba binatang jiwa itu berubah menjadi mesin, terus-menerus mendesak dirinya sendiri. Kekuatan jiwa membuat jiwa Xiao Yan marah, jadi hanya butuh 100 hari.
Tuan, bahwa Xiao Yan telah berada di dalam selama 100 hari, dan dia belum keluar juga. Hua Fei langsung meninggalkan Simen dan berlari ke tuannya. Sepertinya orang ini seharusnya melihat melalui kebutaan dari Soul Beast, dan aku khawatir ada beberapa cara. Ayo pergi, itu akan segera keluar. Tan Chen tidak terlalu terkejut, bagaimanapun, dia dapat membandingkan pemaksaan jiwa pada plakat di pintu masuk utama Asosiasi Alkemis dengan pria yang melanjutkan. Jika dia tidak bisa bahkan melewati level pertama, maka itu terlalu memalukan. Huhuhu, hampir sampai. Dan Xiao Yan di ruang di gerbang batu, pada saat ini, ekspresinya melunak, tetapi napas di sekujur tubuhnya lebih kuat daripada sebelum masuk. Karena pada saat ini, di ranah jiwa Xiao Yan, lantai 2 istana roh sudah penuh dengan kilau. Meskipun kilaunya tidak terlalu menyilaukan, itu telah dipenuhi dengan barang-barang asli. Ini melambangkan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan telah menembus setelah 100 hari ini. Sebelum Xiao Yan, kekuatan jiwa sudah ada di negeri dongeng, dan setelah melangkah ke jiwa negeri dongeng, itu adalah tahap awal dari alam, Taiksu. Ada 3 tingkat utama dan 9 tingkat kecil di jiwa negeri dongeng, yang sesuai dengan istana spiritual 9 tingkat di alam jiwa. Lantai pertama istana roh sesuai dengan tahap awal alam, Void, sedangkan lantai 2 tidak diragukan lagi sesuai dengan tahap tengah alam, Void. Jangan dilihat hanya di awal hingga jangka menengah, tapi gap antara keduanya tidak sedikit. Sederhananya, pembangkit tenaga jiwa di tahap tengah, Taiksu, sudah cukup untuk sebanding dengan 3 pembangkit tenaga listrik di tahap awal, Taiksu, sehingga orang dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka secara sekilas. Ayo pergi. Xiao Yan menyaksikan binatang jiwa transparan itu sekarat, dan juga melepaskan kekuatan jiwa untuk memeliharanya, dan kemudian sosok itu melompat dan pergi dari sini dalam sekejap. Teman kecil Xiao Yan, selamat membersihkan catatan asosiasi alkemis kita. Sosok Xiao Yan baru saja keluar dari ruang simen, dan tiba-tiba suara lega Tan Chen terdengar perlahan. 100 hari, meskipun aku tidak mau mengakuinya, kamu memang orang pertama yang aku yakini. Hua Fei juga kehilangan keinginannya untuk bersaing saat ini. Hei, kekuatan jiwamu, sepertinya itu tidak sama dengan ketika kamu baru saja masuk. Sebelum Xiao Yan sempat menyela, Tan Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, tes, benar-benar menerobos. Kekuatan jiwa di tahap tengah, Taiksu. Saat berikutnya, Tan Chen melihat kekuatan jiwa Xiao Yan sekilas dan berkata, apa, tahap tengah Taiksu? Hua Fei mau tidak mau menelan seteguk air liur ketika mendengar kata-kata itu. Setelah jiwa negeri dongeng, itu adalah casting istana spiritual 9 lantai. Dan casting jiwa 9 lapis selesai, dan itu adalah jiwa nyata yang menginjakkan kaki di negeri dongeng. Adapun untuk menerangi lapisan pertama istana spiritual, ini adalah tahap awal dari alam, Taiksu, tetapi keadaan Hua Fei saat ini adalah bahwa dia baru saja melemparkan lapisan ke-9 dari istana spiritual dan belum menyalakan istana spiritual, jadi sebenarnya, Hua Fei hanyalah jiwa negeri dongeng. Dan Xiao Yan berbeda, kekuatan jiwa Xiao Yan hampir 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya, yang membuat Hua Fei sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa di seluruh asosiasi alkemis, sangat sedikit dari mereka yang menginjakkan kaki di jiwa Taiksu. Ada sangat sedikit, dan mereka semua sangat tua. Pemuda itu hanya dirinya sendiri. Adapun orang kuat lainnya, bahkan tuannya sendiri, Wakil Presiden Tan Chen baru saja melangkah ke dalam jiwa Hua Yuan dunia. Xiao Yan ini sangat muda, diberikan waktu, akan mampu melampaui tuannya. Hei, itu hanya kebetulan. Xiao Yan menggaruk kepalanya tanpa daya dan berkata, jelas jika Soul Beast di dalam telah menyerap terlalu banyak kekuatan jiwa dari para ahli yang berpartisipasi dalam penilaian, ditambah nyala api jiwa wajah hantunya sendiri, aku takut dia tidak akan bisa. Ada kesempatan seperti itu. Oh, lupakan saja, karena kamu datang kepada kami untuk penilaian, maka kamu akan menjadi bagian dari kami di masa depan, kan? Tan Chen juga rubah tua, menonton Xiao Yang Wang adalah tes pertama sangat bagus untuk mengatakannya secara langsung. Itu wajar. Xiao Yan mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, pendukung besar asosiasi alkemis tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Karena Tan Chen bermaksud untuk berteman dengan dirinya sendiri, dia harus menjadi teman yang baik. Selanjutnya, mari kita pergi ke tahap kedua penilaian terlebih dahulu. Memurnikan pil obat. Tan Chen berkata sedikit,
tetapi suaranya dipenuhi dengan sedikit pil obat. Karena kekuatan jiwa yang besar hanyalah premis untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, Tan Chen, karena posisinya yang tinggi, telah melihat terlalu banyak contoh orang yang memiliki kekuatan jiwa besar tetapi tidak dapat menyempurnakan pemurnian pil obat. Xiao Yan, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, tuannya sangat senang setelah waktu yang lama, ketika Anda memilih resep untuk sementara, jangan pilih yang sulit. Ya, kamu telah memecahkan rekor level pertama. Bahkan jika kamu memilih resep paling sederhana untuk level kedua, tidak ada masalah. Selama kamu bisa berhasil lulus penilaian, maka Anda adalah apoteker paling terkemuka di asosiasi alkemis kami. Hua Fei diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyampaikan berita kepada Xiao Yan. Ayo pergi, naik ke tingkat kedua. Setelah Tan Chen selesai berbicara, dia tidak terlalu ragu, dia melambaikan lengan bajunya, dan mereka bertiga segera mengubah adegan tanpa berjalan. Tes tes tes, itu benar-benar tangan besar dari yang kuat. Ini memang kekuatan jiwa tingkat, Hua Yuan. Seru Xiao Yan. Hanya dalam beberapa napas, mereka bertiga datang ke apotek pemurnian jelas, ini adalah situs penilaian untuk tingkat kedua. Dalam sekejap mata, semua orang datang ke tempat yang agak asing. Ada bidang yang sangat luas di sini, dan bahkan kuali pemurnian obat yang besar berdiri berdampingan, yang jelas merupakan tempat yang khusus disiapkan untuk penilaian. Ini adalah situs penilaian untuk tahap kedua. Akan ada 3 volume resep untuk Anda pilih, masing-masing, resep dari 4 tingkat peringkat abadi, Tian Dixuan, dan 3 tingkat. Anda hanya perlu memilih resep yang paling Anda yakini dan sempurnakan. Jika dibuat, itu berarti penilaian berhasil, dan itu disebut apoteker tingkat abadi sejati. Petik 2. Tapi saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa kekuatan jiwa yang dikonsumsi. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Kamu harus siap, Tan Chen berkata dengan serius. Junior tahu. Xiao Yan mengangguk berat. Jelas, masalah pemurnian obat, sejak meninggalkan benua Douqi dan meninggalkan bimbingan Yao Lao, Xiao Yan telah meraba-raba sendiri. Hal-hal ini jelas baru. Bagi Xiao Yan, mereka cukup menarik tekanan. Dadada, serangkaian suara menggeliat batu tiba-tiba muncul dari bagian bawah apotek pemurnian, dan di depan Xiao Yan, 3 pilar batu perlahan bangkit dari tanah. Di atas pilar batu, ada satu demi satu dari perak, gulungan sederhana, gulungan itu tenang berbaring di atas pilar batu, dilindungi oleh perisai cahaya tirani, bahkan Xiao Yan tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Apa artinya pembangkit tenaga listrik tipe bumi? Xiao Yan tidak asing dengan tindakan 3 pilar batu ini. Jelas, ini tidak otomatis, tetapi teknik bertarung yang dikendalikan oleh keterampilan bertarung beberapa pembangkit tenaga listrik tipe bumi. Ada 3 volume resep di sini, Anda dapat memilih 1 volume dan mulai, kata Tan Chen. Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian matanya bergerak sedikit ke arah 3 pilar batu. Pertama-tama, apa yang dilihat Xiao Yan adalah yang terlemah dari 3 resep. Pil obat peringkat Suan kelas 4 immortal, memulihkan pil jantung. Pil ini memiliki efek magis menenangkan dan detoksifikasi, dan memiliki pengendalian yang agak tirani terhadap beberapa penyakit gelap seperti racun. Benda ini terlalu lemah. Saat berikutnya, Xiao Yan menoleh dengan lembut, tidak melihat volume terakhir dari resep. Bagaimanapun, Xiao Yan menerobos kekuatan jiwa di tingkat pertama, dan keterampilan pemurniannya saat ini bahkan lebih baik dari sebelumnya tirani. Dalam hal apapun, setidaknya itu adalah obat dari kelas 4 dari peringkat abadi. Peringkat bumi kelas 4 abadi. Xiao Yan punya ide, langsung menoleh, dan berjalan menuju pilar batu kedua. Pil amplifikasi. Pil ini disebut pil amplifikasi. Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna sendiri hingga setengahnya selama 1 jam. Kata-kata kecil itu memengaruhi pikiran Xiao Yan. Cukup menarik. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan adalah kekuatan yang sangat menakutkan saat ini. Hanya kekuatan ki pertarungannya sendiri yang terlalu lemah. Jika dia memiliki pil obat ini, dia pasti akan meningkatkan kekuatan bertarungnya, bahkan pangkat dan pangkatnya. Efeknya jauh lebih berguna daripada Fuxindan. Lupakan saja, mari kita lihat pilar batu pertama dulu. Meskipun Xiao Yan cukup tertarik dengan resep di pilar batu kedua, dia tidak terburu-buru. Ini adalah peringkat surga kelas 4 abadi, resep dari pil roh abadi.
Dan ketika mata dan kekuatan jiwa Xiaoyan memeriksa pilar batu pertama, kejutan perlahan mengalir ke dalam hatinya. Apa obat mujarab itu? Itulah satu-satunya pil ajaib untuk mengembalikan dendam. Dapat dikatakan begitu saja bahwa pil obat ini adalah pil obat terkuat untuk memulihkan Douqi di bawah Douxian bintang 4, tidak seorang pun. Dan nilai pil obat yang begitu menakutkan juga menyebabkan biayanya yang tinggi. Adapun obat ini, bahkan lebih berharga. Xiaoyan sedikit terkejut bahwa dia akan menemukan hal ini ketika dia mengevaluasi alkemis peringkat abadi. Tuan, melihat ini, Hua Fei tidak bisa membantu tetapi menempatkan garis hitam di kepalanya. Jelas, ketika dia memeriksa apoteker tingkat abadi, formula obat untuk tingkat mendalam tingkat bumi persis sama seperti ketika dia memeriksanya, kecuali untuk resep tingkat surga ini, tetapi telah ada perubahan. Menurut informasi yang diketahui Hua Fei sebelumnya, resep tingkat surga bukanlah resep dari pil roh abadi, tetapi sesuatu yang lain. Diam, melihat muridnya begitu bersemangat, Tan Chen menatap tindakan Xiaoyan seolah tidak terjadi apa-apa. Tuan, ini benar-benar penyalahgunaan kekuasaan. Hua Fei sedikit tidak puas. Jelas, nilai ramuan abadi ini tidak dapat diukur dengan uang, tetapi hanya dipelajari oleh Xiaoyan setelah penilaian, yang membuat Hua Fei cukup tertekan. Aku akan memilihnya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona meledak, dan dia berjalan menuju pilar batu pertama, menerobos perlindungan secara instan, dan memegang resep pil peri di tangannya. Meskipun resep ini hanya terukir, nilainya juga sulit ditemukan. Anak baik, pemberani. Tapi hal ini tidak mudah untuk diperbaiki. Tan Chen menyeringai, seolah-olah semua tindakan Xiaoyan ada dalam perhitungannya sendiri. Pil obat senior, saya yakin. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, meskipun pil obat ini disebut pil obat peringkat abadi kelas 4, Xiaoyan memiliki banyak kepercayaan diri. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Tan Chen tersenyum perlahan dan berkata, "Oke." Xiaoyan mengangguk ringan, dan langsung duduk bersila. Setelah berlatih, dia mengatur napas tubuhnya ke puncak, dan kemudian dia dengan hati-hati mempelajari resep pil peri. Pil Xianling dapat diambil selama pertempuran. Setelah meminumnya, hampir 80% dari ki pendendam akan pulih hampir seketika. Tetapi ingat, Anda hanya dapat meminumnya sebulan sekali, jika tidak penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan resistensi, dan itu tidak akan berguna di masa depan. Bahan pemurnian, cabang sumber roh layu, kalsedon hati es, batu roh menelan. Xiaoyan baru saja menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasukkan resep, dan tiba-tiba serangkaian suara keluar perlahan. Menelan batu roh. Tidak heran pil roh abadi dapat memulihkan begitu banyak Douqi dalam sekejap. Ternyata karena hal ini, Xiaoyan merasa lega. Batu menelan roh, ini adalah jenis batu khusus yang dapat menyimpan Douqi, terlepas dari ukuran telapak tangan, tetapi dapat menyimpan kekuatan besar pembangkit tenaga listrik Douxian. Tidak, ada 3 bahan di dalamnya. Jadi, Anda memiliki 3 peluang, dan waktunya adalah 200 hari. Jika Anda gagal ke 3 peluang, atau lebih dari 200 hari, maka Anda telah gagal. Tan Chen menunjuk dengan lembut mengetuk resep yang dipegang oleh Xiaoyan, dan tiba-tiba naji yang sederhana dan sederhana perlahan jatuh dari resep itu. Terima kasih, senior. Xiaoyan mengambil cincin penerimaan dan berkata dengan hormat, dan kemudian sosok di depannya perlahan-lahan datang ke kuali obat pemurnian besar di depannya, dan sentuhan berat perlahan muncul di hatinya. Berjuang, alkemis dari peringkat abadi tingkat surga kelas 4. Jika berhasil, saya khawatir itu akan sangat menakutkan. Xiaoyan memegang cincin penerimaan, dan berkata perlahan di dalam hatinya. Orang ini. Tan Chen memperhatikan Xiaoyan mengambil pil dan resepnya, dan tidak sibuk memperbaiki api, jadi dia tidak bisa tidak menantikan Xiaoyan lebih dan lebih. Masuk akal bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan di tahap tengah Taiksu paling-paling dapat memperbaiki ramuan tingkat bumi tingkat 4 dari peringkat abadi. Tan Chen memiliki beberapa harapan untuk Xiaoyan. Suatu hari berlalu dengan cepat. Selama hari ini, Xiaoyan tidak bergerak, hanya duduk di tempat, tidak tahu apa yang dia lakukan, dan Hua Fei dan Tan Chen juga tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, memurnikan pil obat bukanlah masalah sepele, dan tidak ada ruang untuk ceroboh, apalagi peringkat abadi. Jika ada kesalahan dalam apoteker pemurnian dan apoteker abadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia apoteker pemurnian mereka.
Sudah lama sejak saya mulai memurnikan pil obat. Dalam satu hari, saya menyesuaikan aura di tubuh saya ke puncak, dan saya menjadi lebih dan lebih akrab dengan api. Petik 2. Mari kita mulai. 3 bahan terpenting untuk pemurnian pil roh peri muncul. Yang pertama adalah cabang sumber roh kering seukuran lengan. Cabang asal roh layu, ini adalah sejenis cabang dan daun tipe kayu, tetapi memiliki beberapa efek yang hanya sedikit orang ketahui, segel. Adapun bahan kedua, seluruh tubuh berwarna hijau dan seputih salju, seperti balok es, dengan kalsedon berhati es. Benda ini memiliki efek penetral yang sangat kuat. Adapun yang terakhir, batu menelan roh. Ini adalah jenis batu berwarna kaki yang terlihat persis seperti batu lain di luar, tetapi kekuatan jiwa tirani membuat Xiao Yan tahu bahwa di antara ketiga bahan tersebut, satu-satunya yang paling sulit untuk disempurnakan adalah batu yang menelan roh dari. Batu roh yang menelan harus disempurnakan, sehingga kekuatan penyegelan cabang sumber roh kering dapat menyegelnya, dan menambahkan netralisasi kalsedon jantung es dan beberapa bahan obat lainnya untuk membentuk pil peri. Buat api. Murid Xiao Yan sedikit menyempit, dan kekuatan jiwa yang mempesona langsung terbelah menjadi 4 helai, masing-masing mengendalikan 3 bahan obat dan kuali pemurnian obat. Boom! Begitu suara Xiao Yan jatuh, dia langsung menjadi gelisah setelah menerima 3 kuali merah menyala di depannya. Bagian dalam tripod sudah dipenuhi dengan nyala api yang sangat besar. Atribut api orang ini lebih kuat, tapi dia jauh lebih arogan darimu. Hanya dengan melihatnya, Tan Chen juga menemukan keanehan api Xiao Yan. Tapi Tan Chen jelas tidak tahu. Apa yang digunakan Xiao Yan saat ini hanyalah nyala api yang dibentuk oleh atribut api Doukornya sendiri melalui Burning Jue, dan dia tidak menggunakan api suci, jika tidak, itu akan menjadi tampilan lain. Adapun alasan mengapa atribut api umum Xiao Yan lebih kuat dari yang lain, alasan mendasarnya adalah dia telah ditempa oleh Sheng Yan. Apa yang hebat tentang Huo Qiang? Aku tidak percaya orang ini bisa berhasil. Penyempurnaan yang berhasil adalah jenius sejati. Hua Fei membela. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tan Chen tertawa. Oke, Tuan, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Hua Fei mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak tertawa. Bagaimanapun, tuannya dikenal sebagai pecundang dalam setiap perjudian. Aku yakin Xiao Yan dapat berhasil memperbaiki eliksir dan mengambil alih kesengsaraan eliksir, kata Tan Chen sambil tersenyum. Kalau begitu aku yakin dia tidak bisa. Hua Fei berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, Hua Fei juga seorang alkemis peringkat abadi. Dia tahu betapa sulitnya untuk memperbaiki pil obat peringkat keempat surga peringkat abadi. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang baik, dia masih miskin. Jika aku menang, aku akan memberimu peta gunung perak dari rumahmu. Jika aku kalah, aku akan memberimu pil obat kelas 5 abadi. Tan Chen berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Hua Fei langsung setuju setelah mendengar ini. Dikatakan bahwa ada banyak dari Anda di peta Yinsan. Namun, keluarga mereka tidak dapat menemukannya, dan peta gunung perak terlalu kecil dibandingkan dengan pil obat peringkat kelima immortal. Lagi pula, di seluruh benua timur, hampir hanya ada beberapa orang kuat yang dapat memperbaiki pil obat kelas 5 immortal. Tuan dan murid ini, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, dia telah mengendalikan kekuatan jiwa, mendistribusikan api secara merata di kuali, dan kekuatan jiwa juga mengeksplorasi dan berpikir tentang cara memperbaiki 3 bahan obat, secepat mungkin. Boom! Api berwarna merah api telah terbang di sekitar kuali obat, dan bahkan suhunya semakin tinggi. Xiao Yan tidak bertindak gegabah. Itu karena dia sudah lama tidak memurnikan obat, dan dia tampak asing. Karena takut membuang bahan dan waktu obat, dia selalu mencari perasaan. Hampir sampai. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya memulihkan kondisi pemurnian obatnya, dan mendengus ringan, dan segera batu roh yang menelan seperti batu dilemparkan langsung ke dalam kuali pemurnian obat. Tabrakan. Pada saat ini, suhu dalam kuali pemurnian obat sangat menakutkan. Selain kontrol kekuatan jiwa Xiao Yan, batu roh yang menelan baru saja mengalir, dan api yang luar biasa segera mengelilinginya, melepaskan semburan tinggi, suhu, mencoba memurnikan batu menelan roh. Namun, menelan batu roh adalah bahan utama dari pil roh peri. Tidak peduli seberapa tirani api saat ini, Xiao Yan masih tidak bergerak, berdiri diam di kuali obat, membiarkan api menyala. Xiao Yan tidak terburu-buru, karena di bawah nyala api yang terus-menerus, permukaan batu menelan roh perlahan-lahan dipenuhi dengan jejak retakan.
Jelas, dengan berlalunya waktu, pada akhirnya akan disempurnakan sendiri. Selanjutnya adalah Bingsin Kalsedoni. Xiao Yan memisahkan kekuatan jiwa, mengendalikan api di kuali untuk menyaringnya melawan batu menelan roh, dan kemudian memisahkan kekuatan jiwa dan menyapu es ke dalam kuali pemurnian obat. Pada saat yang sama, memisahkan kekuatan jiwa untuk memperbaiki bahan obat, meskipun beban pada kekuatan jiwa dan diri tidak kecil, tetapi ini adalah yang paling menghemat waktu. Tetapi metode Xiao Yan, beberapa apoteker akan mengikuti. Setelah semua, jika ada kesalahan, hanya mulai dari awal lagi. Wang Buxing, biarkan suhu api di dalam panci pemurnian menjadi sangat tinggi, namun, dengan penambahan Bingsin Kalsedoni, suhu seluruh kuali pemurnian obat turun tiba-tiba. Melihat ini, Xiao Yan tidak panik, kekuatan jiwa yang mempesona terus muncul, dan kemudian dituangkan ke dalam kuali pemurnian obat. Segera setelah itu, cabang asal roh layu dan beberapa bahan obat yang menetralkan kekuatan obat terus-menerus dilemparkan ke dalam kuali di bawah kendali Xiao Yan, dan perlahan-lahan disempurnakan saat api memanas. 8,1 Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Orang ini benar-benar berani dan berhati-hati. Melihat Xiao Yan berkonsentrasi pada pemurnian pil obat, Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Bahkan dengan kekuatan Hua Fei saat ini, dia tidak akan berani memurnikan begitu banyak bahan obat secara gegabah pada saat yang bersamaan. Lagi pula, jika ada kesalahan, tumpukan bahan obat ini akan terbuang sia-sia, dan kita harus memulai dari awal lagi. Dan Xiao Yan berani melakukan ini, tidak diragukan lagi hanya menunjukkan bahwa orang ini sangat percaya diri pada pil obat yang dia haluskan. Perhatikan baik-baik, orang ini Xiao Yan tidak hanya tirani dalam kekuatan jiwanya, tetapi dia juga sangat pandai menggunakan kekuatan jiwanya. Setidaknya ketika aku masih di levelnya, aku tidak berani untuk membedakan begitu banyak pada saat yang sama. Pemurnian kekuatan jiwa. Ini adalah celah antara kamu dan dia, kata Tan Chen dengan nada didaktik. Tuan, Anda telah diajari. Hua Fei mendengar ini, dan tidak banyak bicara kali ini. Jelas, dalam menghadapi penindasan kekuatan, Hua Fei juga semakin menantikan Xiao Yan. Gulu-gulu. Xiao Yan telah menyempurnakan bahan obat selama 200 hari, tetapi tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Bahkan beberapa kesalahan kecil dihilangkan di bawah perhatian Xiao Yan yang cermat, yang membuat Hua Fei tidak dapat menahan diri. Dia mengagumi Xiao Yan, setidaknya dia tidak bisa melakukannya sendiri. Boom! Dalam kuali obat saat ini, api yang mengamuk berwarna merah menyala, membakar semua bahan obat. Meskipun kuali pemurnian obat ini kuat, itu bukan yang terbaik. Tampaknya kita harus menemukan waktu untuk menemukan kuali pemurnian obat di daftar kuali suci. Jika tidak, kekuatan api suci terlalu kuat, dan pemurnian obat biasa, saya khawatir kuali tidak tahan. Kekuatan jiwa menyilaukan Xiao Yan mengendalikan keseimbangan api dan bahan obat di dalam kuali obat, dan berbicara perlahan. Yang paling penting bagi seorang apoteker adalah persepsi jiwa, yang kedua adalah dukungan api dan semangat juang, dan obatnya dapat disempurnakan dengan sempurna, dan yang terakhir adalah kuali obat. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa kuali pemurnian obat berkualitas tinggi dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian obat, dan bahkan mengurangi banyak faktor yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, di mata apoteker, daftar kuali suci adalah yang kedua setelah api suci. Jika ada kuali pemurnian obat di daftar kuali suci, saya khawatir identitas dan keterampilan pemurnian Xiao Yan saat ini akan lebih kuat. Cabang asal roh layu, segera membaik. Setelah memikirkannya sebentar, Xiao Yan tidak berani terganggu. Bagaimanapun, ini adalah pil obat peringkat surga kelas 4 peringkat abadi, dan itu bukan permainan anak-anak, jadi saya khawatir tes ini akan berakhir dengan kegagalan. Meskipun Xiao Yan memiliki 3 peluang, itu akan membutuhkan terlalu banyak waktu untuk memperbaiki hanya sekali. Selain itu, Xiao Yan harus berpartisipasi di Dongzu, jadi hanya ada satu kesempatan, jika tidak, waktu tidak akan mengejar. Adapun bahan obat pemurnian Xiao Yan, butuh hampir 150 hari untuk sepenuhnya memperbaiki 3 bahan obat utama dan bahan obat tambahan lainnya. Jika Xiao Yan menggunakan api suci, itu mungkin akan cukup dalam 100 hari. Bas. Setelah beberapa saat, ketika energi dalam kuali pemurnian obat perlahan-lahan membubarkan jejak aroma, 4 kelompok cairan energi di dalam kuali perlahan terbentuk. Batu menelan roh, yang dimurnikan pada awalnya, juga yang paling sulit untuk disempurnakan. Saat ini,
telah berubah menjadi cairan perak. Dalam cairan perak ini, ada kekuatan mengerikan yang tidak kalah dari pembangkit tenaga listrik Dosian. Adapun roh layu lainnya cabang sumber berubah menjadi massa cairan kuning. Dan di atas cairan kuning, kekuatan penyegelan tirani sedikit memancar, membuat semua orang sedikit terkejut. Ice Heart Chalcedony, pada saat ini, telah meleleh menjadi massa cairan bening emas dan perak. Cairan itu seperti genangan air, transparan dan jernih, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan pada akhirnya ada banyak netralisasi. Semua bahan obat dipadatkan oleh Xiao Yan dan berubah menjadi cairan berwarna-warni. Kontrol api dan kekuatan jiwa si kecil ini tidak lemah. Tan Chen juga memperhatikan bahwa Xiao Yan akan mengambil langkah selanjutnya dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Adapun Hua Fei di samping, dia menatap Xiao Yan dengan saksama, mencoba belajar sesuatu darinya, untuk meningkatkan keterampilan pemurniannya. Selanjutnya, fusi dimulai. Xiao Yan sedikit terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh. Menyempurnakan bahan obat, ini hanya langkah paling sederhana. Kesulitan sebenarnya adalah mengintegrasikan bahan obat ini ke dalam pil, dan kesengsaraan ramuan setelah pil. Mari kita mulai. Xiao Yan memejamkan mata, dan kekuatan jiwanya yang mempesona menembak langsung ke kuali pemurnian obat. Dengan kekuatan jiwa yang begitu mempesona mengalir ke dalam kuali itu segera dibagi menjadi 3 bagian. Chalcedon jantung es, daun sumber roh layu, dan 3 kelompok cairan yang dibentuk oleh batu roh yang menelan benar-benar membagi seluruh kuali menjadi 3 bagian. Adapun cairan berwarna-warni, mereka diusir dari kuali. Karena itu disempurnakan olehku, apakah ada alasan mengapa aku tidak bisa menerimamu? Xiao Yan mendengus dingin di dalam hatinya, dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang mempesona dan Qi yang bertarung meledak di Ding Nei. 3 kelompok cairan menolak dengan sangat keras kepala pada awalnya, dan tidak peduli bagaimana Xiao Yan, dia tidak bisa mendekati mereka, apalagi bergabung. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari, Xiao Yan tidak terburu-buru, tetapi terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasuki kuali. Xiao Yan bertindak seperti ini, dan 3 kelompok cairan yang melawan dengan sangat keras juga dikalahkan. Tidak apa-apa sekarang. Xiao Yan melihat bahwa 3 kelompok cairan tidak memiliki perlawanan keras kepala, dan segera membuka matanya sedikit, dan kekuatan jiwa yang agung meledak. Akhirnya waktu untuk bergabung. Orang ini terlalu mesum. Ini untuk menggabungkan 4 kelompok cairan. Ini terlalu banyak membebani kekuatan jiwa, dan jika dia tidak hati-hati, aku khawatir itu akan menyebabkan banyak trauma pada dirinya. Kekuatan jiwa. Hua Fei pada saat ini, matanya mengecil, jelas terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Beri aku perpaduan, dan Xiao Yan secara alami tidak peduli tentang hal lain, kekuatan jiwa yang agung perlahan memasuki kuali, dan tiba-tiba keempat kelompok cairan tiba-tiba dikompresi, dan keempat kelompok cairan mulai perlahan bergabung. Waktu yang singkat. Fusi berjalan cukup lancar kali ini, dan tidak ada masalah, mungkin karena kekuatan jiwa melonjak Xiao Yan yang menyebabkan fusi halus. Itu telah menjadi pil. Saat berikutnya, di bawah kendali halus Xiao Yan, 4 kelompok cairan perlahan bergabung bersama tanpa menumpahkan kekuatan apapun. Muncul di tengah tripod. Pada saat ini, di atas langit asosiasi alkemis, petir gelap perlahan muncul. Warna petir itu gelap, tetapi membawa kekuatan yang mengejutkan. Dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung rata-rata akan benar-benar jatuh di bawah dia. Kemana harus lari? Xiao Yan secara alami menyadari bencana ramuan petir di luar, tetapi kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi tangan besar, dan ramuan itu disingkirkan. Selanjutnya, bagaimana Anda harus menghadapi bencana obat mujarab? Pada saat ini, Tan Chen juga cukup puas dengan Xiao Yan, tetapi hanya ada satu langkah terakhir sebelum itu bisa disebut sukses nyata. Dan Jie, sudah lama sekali aku tidak bertemu. Wayang setan emas tidak lagi cocok untuk pertempuran saat ini, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu sosoknya tiba-tiba tersapu, langsung muncul di atas asosiasi alkemis. Bencana pil yang dibentuk oleh ramuan obat tingkat abadi. Orang ini sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi apoteker tingkat abadi? Ini terlalu menakutkan. Sepertinya Dongzu adalah benar-benar harimau yang berjongkok, menyembunyikan seekor naga. Melihat guntur tirani di langit di atas asosiasi alkemis, suara-suara di sekitarnya perlahan terdengar.
Xiao Yan, kamu benar-benar tidak mati. Sepertinya kita akan bertarung dengan baik di rivalitas benua timur. Aku hanya ingin melihat mengapa kamu bisa keluar dari Pulau Ichevire dengan aman. Setelah melihat sosok Xiao Yan, sosok cantik yang tak jauh darinya juga tersenyum pelan. Dengan tingkat kekuatan guntur ini, mungkin tidak mudah untuk mengambil alih. Xiao Yan berada di tengah awan guntur, jadi dia secara alami dapat merasakan bahwa setiap hentakan guntur akan membawa serta hatinya. Dipukuli dengan kejam, sehingga dapat dilihat bahwa kesengsaraan pil abadi ini tidak semudah itu. Boom! Kekuatan guntur terus membentuk kekuatan tirani yang tak tertandingi di langit, seolah-olah mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Xiao Yan. Ketika waktunya tepat, kekuatan guntur keluar dengan kekuatan penuh. Aku takut bahwa seluruh kota guntur 4 bagian dari wilayah akan berubah menjadi ketiadaan. Asosiasi alkemis secara alami memiliki tindakan perlindungan. Jika tidak, jika guntur semacam ini menyebar di kota guntur dan meledak sepenuhnya, saya khawatir sebagian besar kota guntur akan berubah menjadi abu. Jie, pada saat berikutnya, Tan Chen dan Hua Fei muncul tepat di atas asosiasi alkemis. Pada saat itu, Tan Chen melambaikan tangannya, kekuatan penjara yang sangat tirani, yang secara langsung membentuk kekuatan tirani antara asosiasi alkemis dan dunia luar. Pesona yang sangat transparan. Meskipun perampokan obat mujarab adalah tirani, itu jauh dari kekuatan untuk menghancurkan pesona Tan Chen, jadi apakah Xiao Yan berhasil atau tidak, itu tidak akan berdampak pada dunia luar. Melihat tindakan Tan Chen, penonton lainnya tiba-tiba merasa lega. Jika tidak, begitu Xiao Yan gagal, saya khawatir Chi Yu akan terpengaruh, dan mereka juga akan terpengaruh. Sepertinya wakil presiden asosiasi alkemis bisa bergerak. Sepertinya kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Dan di antara kerumunan, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi juga berkata perlahan. Boom! Pada saat ini, di langit, awan petir yang sangat gelap terus mengembun, membentuk badai kehancuran. Xiao Yan hanya bintang 2 yang bertarung abadi, dan saya khawatir situasinya dalam bahaya. Perampokan pil abadi benar-benar tidak sebanding dengan seorang kaisar. Xiao Yan merasakan awan petir yang sangat terang di sekelilingnya, dan mau tidak mau berkata. Mengandalkan persepsi Xiao Yan, dia terkejut menemukan bahwa di antara perampokan obat mujarab, hal yang paling jelas dengan pil tingkat kaisar adalah dia memiliki kekuatan hukum domain. Meskipun apa yang saya gambar hanya kelas 4 dan guntur dari peringkat abadi, kekuatan hukum domain sangat kecil sehingga dapat diabaikan, tetapi itu adalah milik nyata. Perampokan pil alkemis peringkat abadi disebut kesengsaraan pil abadi. Kesengsaraan pil abadi memiliki total 9 bencana dan 9 warna. Petik 2. Sekarang setelah kamu memperbaiki ramuan tingkat surga tingkat 4 dari peringkat abadi, dan kemampuan untuk mengeluarkan obat mujarab 3 warna, itu berarti kualitas ramuanmu telah mencapai puncaknya. Tan Chen menjelaskan kepada Xiao Yan. Begitulah. Xiao Yan mengangguk dan berkata lega. Dari peringkat keempat peringkat abadi hingga peringkat ketujuh peringkat dewa, ada 3 peringkat yang sama dan 9 peringkat kecil, dan perampokan ramuan 9 warna tidak diragukan lagi sesuai dengan setiap peringkat-peringkat abadi. Zizi, guntur hitam itu seperti cahaya yang menghancurkan dunia, dan akhirnya, di bawah perhatian semua orang, itu perlahan-lahan mengembun dan selesai, berubah menjadi seberkas besar guntur 3 warna, yang tiba-tiba mekar di samping Xiao Yan. 3 warna eliksir tribulation, orang ini terlalu menakutkan. Ketika Hua Fei memperhatikan eliksir tribulation yang dibawa oleh Xiao Yan, hati Hua Fei juga terpukul. Sebelum bertemu Xiao Yan, dia adalah harapan dari seluruh asosiasi alkemis. Di usia muda, dia mencapai tingkat jiwa seorang apoteker kelas 4 di negeri dongeng, tetapi setelah melihat Xiao Yan begitu sesat, pikirannya tampaknya sama. Beberapa perubahan diam-diam sedang terjadi. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, M kesengsaraan ramuan. 3 warna baru saja memadat dan terbentuk, dan segera meluncurkan serangan yang menghancurkan pada Xiao Yan. Sialan. Dan bagaimana Xiao Yan tahu bahwa perampokan obat mujarab 3 warna, dengan bantuan peningkatan awan guntur, kekuatan guntur yang berkelanjutan, benar-benar menyerangnya secara langsung dalam bentuk penghancuran diri, sebaiknya langsung ke atas. Boom! Telapak tangan Xiao Yan mengandung semangat juang yang cerah. Itu langsung mengenai perampokan ramuan 3 warna, tetapi perampokan ramuan itu tampaknya bukan apa-apa, dan itu masih meluncurkan serangan kekerasan pada Xiao Yan.
Meskipun kekuatan kesengsaraan ramuan tiga warna tidak buruk, jangan lupa bahwa Xiao Yan telah ditempa oleh transformasi pertama Dewa Naga menjadi Darah Naga, dan kekuatan tubuhnya tidak kurang dari beberapa klan naga tingkat rendah, jadi mengambil kekuatan petir juga cukup mudah. Tidak, perampokan obat mujarab tiga warna menyerang dengan cara yang menghancurkan diri sendiri. Cepat atau lambat, aku akan gagal karena kelelahan Ki Pendendam. Pasti ada trik untuk dipahami. Xiao Yan tidak bisa, membantu tetapi berkata dalam hatinya. Pukulan keberuntungan, gunung dan sungai yang rusak. Napas Xiao Yan melonjak hingga ekstrim, dan kemudian dia meninju angin tirani, langsung mengenai kesengsaraan ramuan tiga warna, dan kemudian perampokan ramuan yang ganas, tiba-tiba dalam sekejap hancur berantakan. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa di atas kepalan tangan Xiao Yan, nyala api kaki menghilang dalam sekejap. Apoteker kelas 4 tingkat 4 abadi. Api suci. Tampaknya rasio Dongzu kali ini hidup. Tidak, saya harus pergi ke Master Pedang Tempa Lembah Guntur. Dengan orang ini di sini, apa yang harus dikatakan? Juga perlu menambahkan apoteker untuk bersaing. Tan Chen tersenyum perlahan, dan kemudian sosoknya menghilang langsung ke asosiasi alkemis. Xiao Yan benar-benar menghapus kesengsaraan ramuan, dan dia tidak tinggal di atas langit, tetapi langsung tenggelam ke dalam asosiasi alkemis, meninggalkan kerumunan yang tercengang saling memandang. Si kecil, selamat. Kamu adalah alkemis tingkat surga kelas 4 peringkat abadi termuda di atas seluruh benua timur kita. Xiao Yan baru saja kembali ke asosiasi alkemis ketika sosok Tan Chen tiba-tiba muncul, tetapi di tangannya, jubah alkemis cantik dan medali perlahan muncul. Senior salah, junior hanya beruntung, kata Xiao Yan dengan rendah hati. Ini adalah medali dan jubah peringkat alkemis Anda. Ingat, medali peringkat alkemis ini diakui oleh asosiasi alkemis manapun di dunia. Jadi kamu bisa memegang medali tingkat ini. Banyak asosiasi alkemis akan memperlakukanmu seperti tamu, kata Tan Chen sambil tersenyum. Junior tahu. Xiao Yan mengangguk pelan. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Tan Chen tersenyum, lalu menyerahkan medali dan jubah itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan baru saja mulai, dan segera menyadari bahwa di medalinya, karakter peri besar muncul, dan bahkan lingkaran garis khusus, yang membuat medali itu cukup misterius. Besok akan mengeluarkan aturan rasio benua timur ini, dan lusa akan resmi dimulai. Anak kecil, kali ini juara rasio benua timur, hadiahnya cukup kaya, saya menantikan kinerja Anda. Tan Chen tertawa. Terima kasih, senior. Dalam hal ini, junior tidak akan mengganggumu, jadi aku akan pensiun dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga sopan dengan Tan Chen, lalu meninggalkan asosiasi alkemis dan diam-diam kembali ke mansion Master Kota, diam-diam menunggu kedatangan hari esok. Tuan, dengan kepergian Xiao Yan, sosok Hua Fei perlahan muncul di aula. Jelas, tindakan Xiao Yan barusan membuat Hua Fei cukup terpukul. Ayo, saingan benua timur akan segera dimulai. Ini juga merupakan pengalaman bagimu, kata Tan Chen. Hua Fei mengangguk ringan setelah mendengar ini. Tuan, kemana Anda akan pergi? Hua Fei bertanya pada saat berikutnya, memperhatikan Tan Chen pergi ke arah lain. Pergi ke Forge Thunder Valley, pria bernama Xiao Yan ini agak menarik. Setelah Tan Chen selesai berbicara, napasnya menghilang. Jelas, pembangkit tenaga bintang 4 tingkat abadi yang bertarung datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Yan berhasil dalam pemeriksaan apoteker peringkat surga kelas 4 abadi. Dapat dikatakan bahwa dia sendiri tidak mengharapkannya. Menurut tebakannya, saya khawatir dia akan sangat puas dengan peringkat keempat, peringkat abadi dan peringkat bumi, jika bukan karena jiwa lulus pertama dari binatang jiwa. Tempering, biarkan kekuatan jiwa Xiao Yan menerobos. Saya khawatir Xiao Yan ingin menguji keberhasilan langit, itu masih sedikit sulit. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M penilaian. Xiao Yan terhadap apoteker secara alami menyebar ke semua orang di City Lord's Mansion, dan saudara perempuan keluarga Yu tampaknya mengetahuinya, tetapi mereka tidak mengganggu Xiao Yan dengan terburu-buru, karena mereka tahu bahwa besok adalah hari ketika aturan dan hadiah dari rasio benua timur diumumkan, dan karena Xiao Yan baru saja menyelesaikan penilaian, dia tentu ingin dia beristirahat dengan baik. Hari ini tampaknya telah berlalu dengan sangat cepat, dan seluruh kota Guntur dipenuhi dengan rasa keseriusan dan ketegangan. Alasannya tampaknya karena besok adalah hari pengumuman. Keesokan harinya,
Ketika matahari pagi menebar di bumi, itu melambangkan awal dari hari yang baru. Hari ini adalah hari di mana rasio Dongzu mengumumkan aturan di pagi hari. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di dalam dan di luar rumah penguasa kota. Dong dong dong. Ketukan keras di pintu tidak ada habisnya. Kakak Xiaoyan, pengumuman publik akan segera dimulai, ayo pergi juga. Yu Wei yang mengetuk pintu. Saya tidak tahu mengapa, ketika Xiaoyan pergi untuk menilai tingkat apoteker, kekuatan orang ini benar-benar menerobos ke tingkat kedua, pada tahap awal Xingdouxian, dan kakak perempuannya Yuran, secara alami, kekuatan tahap kedua Xingdouxian tidak berubah. Xiaoyan sudah siap sejak lama. Mendengar Yu Wei mengetuk pintu, dia mendorong pintu secara langsung, dan kemudian pergi berdampingan dengan kedua wanita itu. Aula utama mansion Tuan Kota. Tuanku, sudah ada banyak orang kuat di luar penguasa kota. Sepertinya mereka tidak sabar menunggu rasio Dongzu kali ini. Di aula, banyak sosok perlahan keluar ke sini, dan salah satu penjaga berkata. Tuan Kota dan Elder Forgingwin yang agak misterius duduk di posisi tinggi. Jelas, mereka adalah penyiar aturan dan hadiah kali ini. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Tuan Kota langsung berdiri, membuka mulutnya sedikit, dan pipinya penuh kelegaan, karena rasio Dongzu adalah masalah utama yang terkait dengan seluruh Dongzu mereka, dan itu bukan ceroboh. Dan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik di atas benua timur dan kekuatan di belakang mereka, jika mereka memupuk murid-murid luar biasa yang dapat bergabung dengan 4 benua atau halaman tertentu di domain Jiwali, bagi mereka akan dapat menikmati yang maha kuasa yang diberkati oleh Lord of Souls. Kekuatannya akan meroket pada saat itu, dan bagi mereka, itu akan memiliki daya tarik yang besar. Untuk dapat menikmati berkah dari Lord of Li Soul, kemuliaan semacam itu, adalah impian mereka masing-masing. Bagaimanapun, penguasa Jiwali adalah kekuatan seluruh domain Jiwali. Begitu dia diberkati, dia akan memberikan banyak hal yang kuat. Pergi. Keduanya saling memandang, lalu berjalan keluar dari aula dan menuju gerbang mansion Tuan Kota. Aturan dan hadiah publisitas secara alami berada di altar di Leicheng, dan altarnya cukup dekat dengan rumah penguasa kota. Penguasa kota ada di sini. Lihat, Tuan Kota, sangat muda. Begitu muda untuk bisa duduk di posisi tinggi, begitu tirani. Sebagai dua dari Tuan Kota meninggalkan istana Tuan Kota dan menghadap altar pergi, tiba-tiba di jalan, beberapa tokoh tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dan suara mereka penuh dengan kecemburuan. Posisi istana Tuan Kota Leicheng bukanlah tempat di mana Anda dapat duduk jika Anda memiliki kekuatan, belum lagi identitas pemilik kota adalah pria besar yang dapat bersentuhan dengan lembah guntur yang menempa pedang. Pemilik kota juga dapat dikatakan sebagai Forge Knife Thunder Valley untuk mengelola agen Leicheng. Itu, Penatua Du Feng, dan di antara kerumunan. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang muda yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi ada banyak orang cerdas yang dapat melihat lelaki tua di sebelah penguasa kota secara sekilas. Penatua Angin Tempa, ini adalah pelayan Thunder Valley dari Pisau Tempa yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan talenta. Kedua pembangkit tenaga listrik berjalan berdampingan, yang segera menarik desahan banyak pembangkit tenaga listrik. Tuan Kota dan Du Feng berjalan perlahan, dikelilingi oleh penjaga kuat yang melindungi ketertiban tempat kejadian. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa jika bukan karena perlindungan para penjaga ini, saya khawatir banyak orang tidak akan mampu menanggungnya dan bergegas keluar secara langsung. Setelah beberapa saat, arus besar orang, terutama penguasa kota dan Du Feng yang lebih tua, tersebar langsung di sekitar altar. Altar di depannya telah didekorasi dengan cukup serius, dan penuh dengan aura paksaan. Penatua Du Feng, tolong. Pemilik kota tersenyum sedikit dan memberi isyarat undangan. Ayo pergi bersama. Du Feng melirik ke sekeliling altar, dan sedikit terkejut oleh kerumunan gelap itu. Rasio benua timur di masa lalu memang dapat menarik banyak orang kuat, tetapi ini adalah pertama kalinya ada begitu banyak orang seperti hari ini. Menurut pengetahuan Du Feng, ada puluhan ribu orang yang mendaftar. Semua orang yang mendaftar ini adalah orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Sekarang mereka berkumpul di Dongzu, dan saya tidak tahu jenis apa percikan api akan terjadi. Ayo pergi. Tuan Kota mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian langsung melangkah ke tengah altar bersama Du Feng dan mereka berdua. Karpet merah menghiasi seluruh altar dengan cukup serius. Di ujung karpet, ada dua kursi merah yang luar biasa, muncul perlahan.
Semuanya, Anda dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi dalam rasio benua timur termegah di benua timur kami. Baru saja duduk, suara penguasa kota, disertai dengan riak dendam yang sangat menakutkan, langsung berpusat di altar dan menyebar ke sekeliling. Ini sangat kuat. Saya khawatir tingkat kekuatan ini cukup untuk mencapai Samsung Dosian. Merasakan paksaan bercampur dalam suara, beberapa sosok dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk berbicara, agak. Selanjutnya, ini adalah puncak dari rasio benua timur. Menyaksikan lingkungan berangsur-angsur menjadi tenang, penguasa kota membuka mulutnya dan berkata. Saat penguasa kota membuka mulutnya, suara bising di sekitarnya perlahan menghilang. Niat asli setiap orang, saya sudah tahu, tetapi rasio Dongsu terkait dengan kejeniusan sejati seluruh Dongsu, jadi pemilihannya cukup ketat. Rasio Dongsu dibagi menjadi 3 bagian tahap ini. 10 besar di setiap tahap dapat dipimpin oleh penguasa lembah-lembah guntur untuk sebuah kompetisi. Suara paksaan perlahan datang dari altar, dan tiba-tiba itu cukup di antara kerumunan di sekitar altar, terus membuat suara kejutan. 3 tahap, 10 besar di setiap tahap. Dengan kata lain, hanya 30 orang yang bisa mengikuti kompetisi 4 minggu untuk sejumlah besar orang ini. Di sudut yang agak luas di tengah altar, Xiao Xiao sosok Yan dan kedua putrinya muncul sedikit. Awalnya, Xiao Yan baru saja tiba di altar, dan langsung ditakuti oleh kerumunan besar, namun, setelah Xiao Yan meletakkan medali alkemis di dadanya, semua orang segera mundur darinya, itulah sebabnya ada tempat yang begitu luas. Jumlah pelamar puluhan ribu, dan hanya ada 30 orang. Penyaringan semacam ini sangat ketat, kata Yue lembut, dan suaranya penuh kekhawatiran. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal Dosian Bintang 2, tidak mudah untuk mendapatkan tempat pemenang. Jangan khawatir, kami juga di sini. Yuran secara alami merasakan kekhawatiran saudara perempuannya, meletakkan tangannya di bahunya, dan berbisik. Melihat ini, Yu Wei menjadi tenang sekarang, seolah-olah saudara perempuannya ada di sana, dan tidak ada masalah. Setelah kedua wanita itu menyelesaikan semua ini, mereka melihat ke tengah altar, dan 2 pembangkit tenaga listrik yang diumumkan saat ini tampaknya masih mengumumkan sesuatu. Jadi, dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya 30 orang yang bisa menang. Saat penguasa kota mengumumkan aturan dasar, sosok di sekitar altar mau tak mau meledak menjadi keraguan. Publisitas informasi penguasa kota tidak jelas, membuat banyak orang bingung. Wilayah Dongsu sangat luas, dan saat ini, semua orang yang berkumpul di Leicheng untuk mendaftar kompetisi adalah yang terbaik di tempat masing-masing. Dari puluhan ribu kontestan, hanya 30 orang yang bisa memenuhi syarat, yang membuat moral para tokoh di sekitar altar turun. Senior, bisakah aturan ini spesifik? Saat berikutnya, di antara kerumunan, sosok yang agak halus berbicara secara langsung. Jelas? Apa yang baru saja dikatakan penguasa kota tidak jelas, jadi lebih baik bertanya dengan jelas. Jumlah pelamar di dinasti Zhou Timur ini terlalu besar, dan kompetisi 4 minggu adalah masalah muka untuk seluruh benua timur kita, jadi tentu saja hanya pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi 4 minggu. Aturannya, dinasti Zhou Timur ini ada 3 tahap secara total, dan aturan untuk setiap tahap akan diumumkan pada hari yang sama. Dan 10 teratas di setiap tahap dapat berpartisipasi dalam rasio 4 minggu, dan 3 teratas di setiap tahap, hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan hadiah. Hadiah untuk setiap tahap berbeda. Namun, dengan latar belakang lembah guntur penempaan pedang kami, tentu saja kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Du Feng mendapat dengan lembut dan tersenyum. Senior, saya ingin mengambil kebebasan untuk bertanya, jika saya berpartisipasi di tahap pertama dan mendapatkan 10 tempat teratas, apakah saya masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi di tahap kedua dan ketiga? Saat ini, Xiao Yan tidak bisa, duduk diam dan bertanya. Tentu saja ada, dan jika kamu mendapatkan 10 besar dari 3 tahap sendirian, kamu dapat mencalonkan dan membawa 2 rekan ke daerah sekitarnya untuk ujian. Du Feng tersenyum perlahan. Apa? Pertanyaan Xiao Yan menyinggung mereka yang hadir. Awalnya, hanya ada 30 orang. Xiao Yan jelas ingin mendapatkan 3 tempat untuk 1 orang. Dalam hal ini, persaingan kali ini akan lebih ketat. Namun, setelah melihat medali alkemis surgawi peringkat keempat di dada Xiao Yan, kerumunan di sekitar altar juga menahan pikiran lain.
Bagaimanapun, orang yang kejam bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Dan, jika Anda berpartisipasi dalam 3 tahap berturut-turut, dan Anda mendapatkan 10 besar, atau bahkan kekuatan, Anda dapat melewati 3 tahap dari 3 besar, 3 hadiah, cukup untuk membuat Anda bersenjata lengkap, di atas dari kompetisi 4 minggu. Pertunjukan yang bagus. Du Feng juga mengetahui bahwa si penanya adalah Xiao Yan, dan langsung tertawa. Orang ini Xiao Yan telah mencapai peringkat keempat dari peringkat abadi dan apoteker peringkat surga pada usia seperti itu, tetapi itu cukup bagi mereka untuk benar-benar menganggapnya serius. Cek cek cek, ketika orang-orang kuat di bawah mendengar kata-kata itu, hati mereka menjadi panas. Di antara 3 tahap, hadiah untuk setiap tahap mungkin sangat kaya, dan alasan mengapa konten kompetisi dilindungi adalah untuk keadilan. Jika tidak, akan ada beberapa kekuatan kuat yang akan menghabiskan banyak uang untuk membeli kecerdasan tes dan menanganinya terlebih dahulu, yang akan kehilangan keadilan saat ini. Hadiahnya saat ini adalah, masing-masing, artefak abadi kelas 4 yang dibuat oleh pemilik lembah, dan keterampilan bertarung di puncak Ordo Suci, dan kualifikasi untuk memasuki lembah guntur, kata Du Feng. Suara itu perlahan memenuhi gendang telinga semua orang yang hadir. Kualifikasi untuk memasuki lembah guntur. Mendengar kata-kata Du Feng tentang kelas berat seperti itu, sosok-sosok yang hadir langsung mendidih. Apa itu lembah guntur? Ini adalah tempat di mana pisau tempat Tuan Dongzu, lembah guntur, sekarang terkenal. Saat itu, lembah guntur pisau tempah hanyalah kekuatan kecil di kota Guntur, dan guru lembahnya juga biasa-biasa saja, tetapi karena guru lembahnya memasuki lembah guntur jiwa secara kebetulan, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan setelah itu, guru lembah guntur dari pisau tempa mengandalkan kekuatan satu orang untuk melenyapkan ras jahat asing sendirian, sehingga lembah guntur pisau tempa kokoh didirikan sebagai hegemon Dongzu, jadi lembah guntur ini adalah dikabarkan oleh dunia luar. Ada pendapat berbeda tentang lembah guntur ini, tetapi satu hal yang menjijikkan adalah pasti ada beberapa rahasia di lembah guntur ini, yang dapat membuat seorang pria dengan kekuatan rendah menjadi pria yang kuat, belum lagi hal-hal ini, bintang pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian. Efek dari Thunder Valley tidak terlalu merepotkan, tapi aku bisa memberitahumu satu hal tanpa basa-basi. Kekuatan kontestanmu, jika kamu memasuki Thunder Valley, kamu bisa mendapatkan banyak bantuan, setidaknya peningkatan kekuatannya, pasti. Adapun harta surga dan bumi dan hal-hal lain di Thunder Valley, itu tergantung pada keahlianmu. Du Feng tersenyum perlahan. Cek cek cek, orang ini benar-benar ingin mengambil Lei Gu sebagai hadiah. Setelah mendengar kata-kata Du Feng, pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Petik 2. Petik 2. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya tiba-tiba menjadi hitam, tetapi Xiao Yan sedikit aneh. Kekuatan macam apa yang dimiliki tuannya? Bahkan makhluk abadi bintang 3 dan bahkan jiwa negeri dongeng ini tidak takut menjadi ditemukan, jadi Xiao Yan samar-samar menyadarinya. Tebak, kekuatan Lord of Soul Eater harus lebih kuat. Lembah guntur ini adalah hal yang baik. Kamu harus masuk dan melihat-lihat. Saat berikutnya, Lord of Soul Eater membuka mulutnya. Lei Gu, apa itu? Xiao Yan bertanya. Lembah guntur, khususnya, adalah tempat yang sangat misterius di dunia Yinhun. Dikelilingi oleh guntur sepanjang hari, dan banyak harta surga dan bumi juga tumbuh di sekitarnya. Petik 2. Tuan sejati dari seluruh benua timur harus menjadi penguasa lembah-lembah guntur. Kekuatannya mungkin hanya di tahap awal bintang 5 Douxian, tapi dia bisa mengandalkan kekuatannya di tahap awal bintang 5 Douxian untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik lengkap dari bintang 5 Douxian. Takut? Rahasia ini mungkin semua ada di lembah guntur, kata Lord of Soul Eater dengan sungguh-sungguh. Sangat misterius. Xiao Yan secara alami mengerutkan kening setelah mendengar ini. Di antara berbagai atribut dari 5 bintang emas, kayu, air, api dan tanah, ada hal-hal aneh di dunia, tetapi di antara atribut-atribut ini, hanya api suci yang diakui sebagai raja dan tuan, dan elemen guntur juga merupakan makhluk yang sangat tirani. Jadi Xiao Yan menebak bahwa di lembah guntur ini, harus ada beberapa hal langka di dunia guntur, jika tidak, tuan lembah-lembah guntur pisau tempat tidak akan bisa begitu tirani. Anda harus tahu bahwa kekuatan Xiao Yan pada tahap awal dari pertempuran abadi bintang 2, dan jika dia ingin berurusan dengan pembangkit tenaga listrik yang memiliki menyelesaikan pertempuran abadi bintang 2,
dia harus menggunakan api suci, jika tidak, tidak akan ada harapan, dan di antara pusat kekuatan abadi pertempuran bintang 5, itu hanya tingkat kecil, dan kesenjangan dalam kekuatan sangat besar. Valley Master dapat menangani musuh di tingkat ketiga, saya khawatir itu ada hubungannya dengan Thunder Valley. Aturan dan hadiah kompetisi ini seperti ini. Besok tahap pertama kompetisi akan dibuka sepenuhnya. Setelah menjelaskannya, Du Feng dan penguasa kota juga meninggalkan altar satu demi satu. Sepertinya kali ini rasio Dongzu akan sangat menarik. Xiao Yan memiliki ekspresi antisipasi di sudut mulutnya, dan kemudian kembali ke penguasa kota dengan kedua putrinya. Sekarang setelah aturan dan hadiahnya diketahui, langkah selanjutnya adalah menunggu besok, ketika rasio benua timur secara resmi dimulai. Pada hari ini, penguasa kota dan tetua penempa angin mengumumkan aturan kompetisi dasar dan hadiah di altar, dan tiba-tiba seluruh Lei Cheng dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat. Mereka semua tahu betapa sulitnya memenangkan kejuaraan, tetapi jika mereka berhasil, mereka juga akan menjadi jenius sejati di benua timur. Pada saat itu, mereka akan menerima berbagai hadiah dari lembah guntur pedang tempa dan pergi ke 4 benua untuk bersaing. Pada saat itu, Fang memiliki kesempatan nyata untuk dilihat oleh 4 halaman bawah Li Hunyu. Jika mereka dapat bergabung dengan 4 pengadilan besar, saya khawatir mereka akan dapat melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, 4 pengadilan besar adalah penguasa dari seluruh domain Jiwali. Bergabung dengan mereka dapat dikatakan sangat kaya akan sumber daya. Setelah malam hening, dalam sekejap mata, itu adalah hari kedua, dan itu juga hari ketika rasio benua timur secara resmi dimulai. Hari ini adalah hari ketika rasio benua timur secara resmi dimulai. Pada hari ini, Xiao Yan juga bersiap lebih awal. Dikatakan bahwa rasio Dongzu kali ini bukan di Lei Cheng. Sementara Xiao Yan dan ketiganya perlahan berkumpul, kata Yuran. Oh, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Karena ada terlalu banyak orang yang mendaftar untuk kompetisi kali ini, itu akan diadakan di Alam Guntur, kata Yuran Ran. Alam Guntur, Xiao Yan sedikit mengangguk. Alam Guntur ini tidak perlu Yuran untuk mengatakannya, Xiao Yan juga tahu bahwa benda ini adalah ruang khusus yang dibuka oleh Yang Kuat. Ayo pergi, pintu masuk ke Alam Guntur masih ada di altar kemarin. Aku khawatir hari ini akan sangat ramai. Hari ini adalah hari ketika rasio benua timur secara resmi dimulai, jadi di seluruh kota Guntur, sosok yang tak terhitung jumlahnya berjalan menuju altar, dan air di sekitar altar segera dikelilingi oleh air, pemandangan itu bahkan lebih menakutkan daripada kemarin. Hei, jumlah ini sangat besar. Du Feng dan pemilik kota sudah datang ke altar, melihat kerumunan besar di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mari kita mulai, kata Du Feng perlahan. Tuan kota mengangguk, dan kemudian kedua sosok itu terangkat sedikit ke udara dan datang ke altar di udara. Tabrakan. Pada saat berikutnya, gulungan perak muncul dari udara tipis di tangan Tuan Kota dan Penatua Du Feng, dan kemudian hancur seketika di bawah pengawasan banyak orang di sekitar altar. Boom! Kedua gulungan itu dihancurkan, dan di tengah altar, pusaran ruang perlahan muncul, dan pusaran itu dipenuhi dengan kekuatan ruang yang sangat menakutkan. Adalah gerbang ruang angkasa. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya ketika dia melihat tindakan dari 2 pembangkit tenaga listrik, karena dia merasakan kekuatan luar angkasa yang sama dengan formasi teleportasi ruang angkasa. 2 gulungan perak jelas merupakan kunci untuk membuka pintu ruang angkasa, dan di atas gulungan itu, lokasi alam guntur tercatat dengan jelas. Semuanya, saya umumkan, rasio Dongzu telah resmi dimulai. Saat berikutnya, gerbang ruang di sekitar pemilik kota dan Du Feng menjadi semakin kokoh, dan mereka berkata serempak. Lei Jie. Sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah altar, mendengar 2 pembangkit tenaga listrik secara resmi mengumumkan dimulainya rasio benua timur, mau tidak mau meledak dengan bau mesiu yang kuat. 3 tahap kompetisi di benua timur semuanya ada di alam guntur, semuanya. Saya berharap semua orang mendapatkan hasil yang memuaskan. Pemilik kota itu tertawa. Sabu-sabu. Saat penguasa kota selesai berbicara, keduanya segera mundur, dan kemudian memberi jalan ke pintu ruang, memungkinkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk masuk. Ayo pergi juga. Diperkirakan kita memasuki dunia guntur hari ini. Tahap pertama dari peraturan kompetisi akan diumumkan. Xiao Yan melihat gerbang ruang dengan masuknya sosok manusia yang terus-menerus, dan berkata.
Yuran-Ran dan kedua gadis itu juga mengangguk ringan. Jelas, mereka juga menantikan kompetisi semacam ini. Sabu-sabu. Begitu suara itu jatuh, ketiga sosok itu tersapu, dan melesat ke pintu ruang angkasa. Leng berdengung. Hanya dalam sekejap, semua orang segera menghilang ke gerbang ruang angkasa. Saya harap kali ini, kita dapat menyaring beberapa murid tingkat yang mempesona. Jika tidak, rasio 4 benua timur kita juga. Menyaksikan gelombang masuk yang terus-menerus pembangkit tenaga listrik dari kompetisi gerbang luar angkasa, tiba-tiba Du Feng berkata perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M. Mereka semua memasuki alam guntur, dan kewaspadaan Lei Cheng kami juga baik-baik saja. Dirilis. Tuan Kota tersenyum sedikit. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka juga menjaga altar. Bagaimanapun, misi mereka tidak akan sepenuhnya selesai sampai semua orang dikirim ke altar. Tapi sekarang dengan Dongzu rasio dimulai sepenuhnya, dan tiba-tiba di Lei Cheng, kewaspadaan beberapa tempat juga dilonggarkan, yang memungkinkan beberapa kekuatan gelap untuk mengambil keuntungan. Hei, kewaspadaan Lei Cheng ini tidak lebih dari itu. Di sebuah rumah kayu yang agak gelap, beberapa sosok berdiri perlahan di dalamnya. Aura dari sosok-sosok ini sangat berbeda, tetapi aura beberapa orang seperti kekuatan jahat, sangat suram. 6 jiwa yang mulia, kali ini kita telah bekerja sama dengan klan jiwa Anda. Jika informasi Anda salah, kami akan menghapus benteng kami di benua timur, dan markas tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Salah satu sosok, diselimuti udara hitam jahat, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dan mendengar ini, tubuh 6 jiwa tidak bisa menahan gemetar. Markas besar dosa dapat dibandingkan dengan markas klan jiwa mereka. Tempat itu. Susu. Jangan khawatir, untuk keberhasilan kerjasama ini, klan jiwa kita telah mengirim pengawal jiwa guru. Tidak peduli seberapa tirani pembangkit tenaga listrik di benua timur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Di bawahnya, kekuatan jiwa yang suram terus berlanjut meluap. Penjaga jiwa, ketika sosok jahat itu mendengar kata-kata itu, amarah di hatinya sedikit mereda. Kekuatan Soul Guard tidak perlu diucapkan oleh Six Soul Venerable, sosok jahat ini juga tahu. Kekuatan klan jiwa dibagi menjadi 12 master jiwa dan 5 penjaga jiwa, dan kekuatan master jiwa berkisar dari yang abadi yang bertarung dengan bintang 2 terendah hingga yang abadi dengan 4 bintang yang tertinggi. Adapun penjaga jiwa, kekuatan terendah juga, pertempuran bintang 5 abadi. Para pendosa di atas benteng Dongzu kita juga akan datang sendiri pada saat itu. Dengan para pendosa dan klan jiwamu, 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi, Dongzu ini tidak akan ada lagi. Sosok jahat buka mulutmu. Penjahat dalam dosa, tetapi orang tertinggi dari setiap benteng, kekuatannya cukup untuk sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari pertempuran abadi bintang 5. Lembah guntur yang menempa pisau, kali ini benua timur Anda pasti akan binasa. Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda harus menyalahkan Anda karena tidak melenyapkan kekuatan ras jahat ekstrateritorial kami. Meskipun ras itu berperingkat rendah di antara ras jahat ekstrateritorial, itu telah menyebabkan roh jahat. Kekuatan besar di dalam klan sangat marah, kali ini, kumpulkan kekuatan klan jiwa dan dosa-dosa kita, dan kamu pasti akan kalah. Kata sosok jahat itu di Zaidu. Susu, jangan lupakan kesepakatan kita, kata yang mulia 6 jiwa. Jangan khawatir, dalam pertempuran ini, semua kekuatan jiwa milik klan jiwamu. Kita hanya perlu melenyapkan semua pembangkit tenaga listrik di atas Dongzu. Yin Huntian, Dongzu, ini akan menjadi penyerahan resmi klan jahat asing kita kepada Li. Jiwa, langkah pertama dalam mendeklarasikan perang pada domain. Setelah sosok jahat itu selesai berbicara, dia perlahan menjadi tenang, tetapi konspirasi dan trik tertentu juga muncul perlahan. Jika rencana ini benar-benar berhasil, dan 2 makhluk abadi berbintang 5 datang ke Dongzu, saya khawatir ini akan menjadi malapetaka bagi seluruh Dongzu. Sabu-sabu. Setelah Xiao Yan dan ketiga sosok itu jatuh ke pintu ruang angkasa, mereka tiba-tiba datang ke alam guntur setelah beberapa napas. Tes-tes, tingkat pertahanan alam guntur ini, aku khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik pertarungan abadi bintang 4 tidak dapat menerobos. Di gerbang ruang angkasa, melihat alam guntur semakin dekat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Xiao Yan melihat bahwa tidak jauh dari gerbang ruang melingkar perlahan membesar di pupilnya, dan di luar ruang melingkar,
kekuatan guntur tirani yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengelilinginya, dan guntur itu benar-benar membiarkannya ada perasaan gentar yang samar-samar. Apakah itu alam guntur? Melihat ini, Yu Wei di samping juga sedikit bergumam. Jangan melihat ukuran alam guntur saat ini, tetapi saat jarak mendekat, Anda dapat segera menemukan area itu. Dari alam guntur ini, itu sebesar setengah dari benua timur. Anda harus tahu bahwa Dongzu memiliki medan yang luas, dan alam guntur ini sebenarnya dapat memiliki setengah dari wilayah Dongzu. Semua kontestan, silakan masuk ke alam guntur dari sini. Jangan terburu-buru, atau kekuatan guntur di luar alam guntur akan cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 2 manapun. Ketika pintu masuk diketahui, sebuah kekuatan mengerikan yang mengejutkan perlahan dilepaskan dari alam guntur, mengguncang hati setiap kontestan. Pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang bertarung, Thunder Valley yang menempa pedang ini benar-benar harimau yang berjongkok, menyembunyikan seekor naga. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan dalam sekejap, dia menebak kekuatan pembicara, dan tidak bisa, membantu mengatakan. Potong, apa ini? Jika tidak ada yang terjadi pada klan Xiaomu, dan kamu datang ke benua Doudi dari alam bawah, aku khawatir kamu akan melompat ketakutan ketika melihat rasmu. Penguasa pemakan jiwa menatap Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Pergilah ke sini. Secara alami, kedua putri Yuran Ran tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, jadi mereka langsung menarik Xiao Yan dan berjalan menuju pintu masuk alam guntur. Weng berdengung. Setelah mengambil beberapa napas, 3 sosok Xiao Yan perlahan-lahan datang ke pintu masuk alam guntur, dan menemukan bahwa ada celah di alam guntur yang besar, dan celah itu telah dilindungi oleh lusinan penjaga yang dijaga ketat. Penjaga bangun, pengawal ini, yang terlemah, sebenarnya memiliki kekuatan mengerikan dari makhluk abadi bintang 3 yang bertarung. Ini adalah unit elit lembah guntur, jadi tidak mengherankan memiliki kekuatan ini, kata Yuran Ran. Berbaris, datang satu persatu. Di bawah keterkejutan dari pembangkit tenaga listrik ini, tim naga 1000 tiba-tiba berdiri di kehampaan. Xiao Yan, Yuran Ran, Yu Wei. Konfirmasi informasi. Setelah bertanya-tanya untuk memeriksa informasi dengan cermat, ketiga Xiao Yan dimasukkan ke alam guntur. Lembah guntur pedang tempa memiliki keluhan mendalam dengan ras alien, karena pemiliknya pernah menggunakan satu orang untuk melenyapkan ras alien, jadi kewaspadaan secara alami sangat ketat. Berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Jika itu tidak ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik lembah guntur yang menempa pedang tepat waktu, saya khawatir dunia guntur ini akan dihancurkan. Yuran Ran menjelaskan. Begitulah. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, tidak heran pemeriksaannya sangat ketat. Ayo pergi. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka segera melewati tirai tipis dan perlahan memasuki alam guntur. Leng Om. Tepat setelah melewati pintu masuk tirai cahaya, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul, membuat kedua gadis itu tidak bisa membuka mata. Selamat datang semua kontestan di alam guntur. Saat berikutnya, cahaya putih yang menyilaukan menghilang, dan kotak besar berukuran ribuan meter perlahan muncul. Pada saat ini, semua orang yang memasuki alam guntur adalah semuanya masing-masing berdiri di atas alun-alun. Fluktuasi kuat dari pertempuran Qi, dan stabilitas ruang ini, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 rata-rata tidak dapat menghancurkannya. Banyak pembangkit tenaga listrik baru saja membuka mata mereka dan tiba-tiba dikatakan. Dewa Pertarungan Bintang 1, Dewa Pertarungan Bintang 2, dan Xiao Yan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Begitu kekuatan jiwa yang mempesona dilepaskan, banyak pembangkit tenaga listrik di alun-alun ini segera dicermati oleh dirinya sendiri. Tapi ada satu hal yang membuat Xiao Yan cukup aneh, yaitu ada ribuan orang di sini, tetapi jauh dari puluhan ribu, hanya saja ribuan orang di alun-alun pada dasarnya adalah generasi muda, dan kekuatan terendah juga 1 bintang Dosian. Semua orang mendengarkan suara itu dan melihat ke atas, dan tiba-tiba menemukan seorang pria kekar penuh senyum, berdiri di bawah nol, tersenyum pada mereka dengan pandangan ke bawah. Master lembah-lembah guntur pisau tempa juga merupakan orang paling kuat di seluruh benua timur hari ini. Melihat pria kejam yang terkenal ini muncul di sini, semua orang langsung menahan napas, karena momentum semacam itu saja sudah cukup untuk membuat mereka menyerah. Ini adalah lapangan Leiji, dan juga merupakan tempat ujian untuk tahap pertama kompetisi. Karena terlalu banyak orang dalam kompetisi ini,
Tahap pertama kompetisi dibagi menjadi 3 zona perang. Salah satu dari mereka, zona perang. Forget Knife Thunder Valley tersenyum perlahan, tetapi kilat mengalir di baju besi perak, dan jubah perak emas berantakan tertiup angin, dan aura hegemoni perlahan meresap keluar. Saya tidak tahu, Tuan, bagaimana tahap pertama kompetisi ini akan dilakukan. Di antara kerumunan, ada beberapa orang pemberani dengan semangat juang bintang 2, dan mereka dengan hormat bertanya kepada penguasa lembah-lembah guntur. Tahap pertama kompetisi benar-benar kompetisi individu. Pada saat ini, metode 1 lawan 1 diadopsi, dan keputusan dibuat dengan undian. Dao Leigu tersenyum perlahan. Apa? Begitu suara master dari lembah guntur yang menempa pedang jatuh, seluruh alun-alun tiba-tiba menyebabkan banyak keributan. Promosi pribadi semacam ini tidak diragukan lagi sangat sulit bagi beberapa pembudidaya tambahan di antara mereka. 3 zona perang, setiap zona perang memutuskan 3 teratas, tetapi setiap zona perang memiliki ribuan orang, dan tidak mudah untuk mendapatkan 3 tempat teratas dari ribuan orang. 9. Dan satu lagi, pikiran aneh melintas di benak Xiao Yan, tapi dia tidak bertanya. Tahap pertama kompetisi telah dimulai. Jika Anda siap, Anda bisa datang dan menggambar banyak. The Valley Master of Forge Thunder Valley tersenyum. Setelah berbicara, puluhan penjaga di sekelilingnya perlahan-lahan menempatkan kotak kayu di tengah alun-alun. Jelas, informasi semua orang dalam pertempuran dicatat dalam kotak kayu. Pertempuran dilakukan dengan pengundian. Ada ribuan orang di sini, dan banyak dari mereka cukup kuat, tetapi yang terkuat hanyalah Dosian Bintang 2, dan masih jauh dari Dosian Bintang 3. Aku tidak menyangka tahap pertama ini akan begitu seru. Kompetisi promosi individu, aku menyukainya. Kompetisi semacam ini dirancang khusus untuk praktisi kekerasan kita, hehe. Suara ceria perlahan muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.